Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu memberikan informasi menarik. Hari ini, kita akan membahas mengapa kita harus beralih ke mobil listrik. Yang belum subscribe, subscribe dulu untuk tips menarik lainnya. Data menunjukkan impor minyak terus meningkat dari tahun 1996 hingga 2023. Impor migas tahun 2023 mencapai 35,83 miliar AS$ atau sekitar 576,18 triliun rupiah. Angka ini membebani hampir 19% dari APBN kita. Pertanyaannya, mengapa Indonesia masih mengimpor BBM? Padahal kita adalah produsen minyak mentah. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas bumi. Namun, yang mengejutkan, kita masih impor BBM dari Singapura. Kenapa? Ya. Apa alasan dibalik impor besar-besaran ini? Simak penjelasan lengkapnya di chapter selanjutnya. Fenomena yang cukup ironis, Indonesia memiliki komoditas minyak bumi yang melimpah, tapi kita masih impor minyak dari Singapura. Yuk, kita bahas kenapa ini bisa terjadi. Indonesia memiliki komoditas minyak bumi yang melimpah. Tapi sayangnya, kilang di sini tak mampu memproses semua produksi minyak kita sendiri. Sebagai gantinya, minyak kita dijual ke Singapura, lalu diimpor kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ironis, bukan? Impor minyak tahun 2022 mencapai 500.000 barel per hari. Wow, ini membuat kita sangat bergantung pada harga minyak dunia. Lalu, kenapa Singapura jadi pusat impor minyak kita? Karena di sana, mereka memiliki kilang-kilang raksasa yang mampu mengolah minyak dari seluruh Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada Shell Pulau Bukom Refinery, ExxonMobil Jurong Island Refinery, dan SRC Jurong Island Refinery. Kapasitasnya bikin kita tercengang. Dengan populasi sedikit, konsumsi BBM domestik Singapura kecil. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki populasi besar dan konsumsi BBM harian yang tinggi. Ini jadi beban besar, teman-teman. Impor BBM jadi penyebab neraca perdagangan Indonesia terganggu. Jadi, apa pendapat kalian tentang fenomena ini? Tulis komentar kalian di bawah. Menurut saya, solusinya adalah mobil listrik. Bayangkan, mobil listrik berdaya 1 kWh, kWh, dapat menempuh jarak 8,5 km. Sementara mobil dengan 1 liter bensin dapat menempuh jarak 10 km. Artinya, 1 liter bensin setara dengan 1,2 kWh. Jika listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPLU, dibanderol sekitar Rp2, 500 kWh, maka menggunakan mobil listrik hanya perlu mengeluarkan Rp3.000 setara 1 liter bensin. Dengan kata lain, konsumen hanya perlu membayar Rp3.000 untuk menempuh jarak 10 km dengan mobil listrik. Bandingkan dengan harga BBM RON 92 yang per 1 Maret 2023 menyentuh angka Rp13.500 liter. Biaya yang dikeluarkan bisa lebih murah jika pengguna mobil listrik menggunakan home charger di rumah. Di mana tarif golongan rumah tangga untuk daya 3.500 VA ke atas sebesar Rp1.699.53 kWh. Artinya, untuk menempuh jarak 10 km hanya memerlukan Rp2.038 untuk 1,2 kWh yang setara dengan 1 liter bensin. Yuk kita coba kalkulasi sederhana. Pengeluaran buat BBM buat para pekerja di Jabodebek yang menempuh jarak 80 km pulang pergi setiap hari, membutuhkan BBM sekitar 10 liter atau setara dengan Rp100.000. Sebulan, mereka butuh Rp3 juta untuk BBM mobil. Tapi kalau kita pakai mobil listrik, hanya butuh Rp16.000 per hari, sebulan berarti cuma Rp480.000. Ini gila sih, gak nyampe seperlima. Kalau sisanya kita tabung, dalam 10 tahun kita bisa punya tabungan Rp302 juta. Ini benar-benar luar biasa. Mari kita bahas mengenai mobil listrik di chapter selanjutnya. Tahukah kalian, mobil listrik sempat menghilang selama 40 tahun karena kendala teknologi pengisian baterai dan waktu pengisian yang lama. Tapi sekarang, popularitasnya kembali melonjak dengan teknologi yang lebih canggih. Mari kita bahas perjalanan mobil listrik, terutama di Indonesia. Mobil listrik pertama kali populer pada awal abad ke-20, tetapi menghilang selama 40 tahun karena kendala teknologi pengisian baterai dan waktu pengisian yang lama.
Namun, popularitasnya kembali melonjak dengan teknologi yang lebih canggih. Bahkan di Indonesia, kita bisa menikmati kehadiran mobil listrik. Di Indonesia, perjalanan kendaraan listrik dimulai pada 2012 dengan mobil buatan lokal. Namun, tantangan seperti infrastruktur dan harga masih jadi hambatan. Tapi sekarang, minat masyarakat mulai tumbuh karena keunggulan mobil listrik dalam hal lingkungan, efisiensi, dan insentif dari pemerintah. Data menunjukkan peningkatan signifikan. Dari 121 unit pada 2020, hingga hampir 70% lebih pada Mei 2021. Salah satu merek yang sukses di Indonesia adalah Hyundai Ioniq 5, yang memimpin pasar dengan fasilitas pengisian yang semakin luas. Pemerintah juga memberikan insentif besar untuk mobil listrik, dan prediksi menunjukkan pertumbuhan signifikan hingga 2030. Hyundai telah melakukan investasi besar-besaran di Indonesia untuk mobil listrik. Mereka menginvestasikan sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun 2 pabrik baterai di Indonesia. Pabrik perakitan sistem baterai pertama sedang dibangun di Cikarang dengan nilai investasi sebesar 60 juta dolar AS, atau sekitar 900 miliar rupiah. Wow, investasi yang sangat besar, ya. Pabrik sistem baterai kedua dibangun di Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini merupakan hasil kerjasama antara Hyundai dan Lagi Energy Solution Ltd, kolaborasi yang kuat untuk masa depan kendaraan listrik di Indonesia. Tidak hanya itu, Hyundai juga berkomitmen untuk terus memperkenalkan mobil listrik baru setiap tahunnya guna mempercepat penetrasi elektrifikasi di Indonesia. Ini berarti kita akan melihat lebih banyak pilihan mobil listrik Hyundai di jalanan kita. Jadi, bagaimana menurut kalian? Dengan investasi besar-besaran dan komitmen kuat terhadap mobil listrik, Hyundai benar-benar layak menjadi salah satu merek mobil favorit kita, bukan? Kalian di kolom komentar di bawah. Hyundai memiliki beberapa model mobil elektrik. Kona elektrik menggunakan baterai berkapasitas 39,2 kWh yang bisa diisi penuh dalam 54 menit dengan fast charging. Sekali pengisian, Kona elektrik bisa mencapai jarak hingga 345 km. Harga, sekitar 723 jutaan rupiah. Bersamaan dengan peluncuran Kona elektrik, Hyundai juga memperkenalkan Ioniq elektrik, sebuah mobil listrik yang berbentuk sedan. Desainnya yang kalem namun performa yang kuat membuatnya menarik. Dengan baterai lithium-ion berkapasitas 28,3 kWh, Ioniq elektrik mampu menempuh jarak hingga 373 km. Harga mulai dari 600 jutaan rupiah untuk tipe Prime, dan 720 jutaan rupiah untuk tipe Signature dengan fitur tambahan seperti sunroof dan wireless charging. Selanjutnya, ada Hyundai Ioniq 5, mobil listrik dengan desain futuristik yang diproduksi di Indonesia. Diluncurkan di ajang IMS Hybrid 2022, Ioniq 5 hadir dalam 2 versi, standard dan long range. Dengan baterai COLED lithium-ion berkapasitas 58 kWh, Ioniq 5 bisa menempuh jarak hingga 384 km. Varian long range memiliki kapasitas baterai 72,6 kWh dengan jarak tempuh hingga 481 km. Harga mulai dari 718 juta rupiah hingga 820 juta rupiah. Terakhir, untuk pasar premium, Hyundai menghadirkan Genesis G80, mobil listrik mewah yang digunakan pada KTT G20 di Bali. Dilengkapi dengan baterai 87 2 kWh dan 2 motor yang menghasilkan torsi hingga 700 Newton. Genesis G80 dapat menempuh jarak hingga 427 km dengan akselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam 4,9 detik. Mobil ini juga dilengkapi dengan panel surya untuk tenaga tambahan. Harga, sekitar 1,5 miliar rupiah. Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, penjualan mobil listrik atau Battery Electric Vehicle, BEV, nasional mencapai 17.062 unit dari Januari hingga Desember 2023. Angka ini melonjak 65,22% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 10.327 unit. Hyundai Ioniq 5 menjadi mobil listrik terlaris di Indonesia pada 2023 dengan penjualan wholesale sebanyak 7.176 unit. Kesuksesan ini tak lepas dari desain futuristik dan performa handal yang ditawarkan oleh Ioniq 5.
Di posisi kedua, ada Wuling Air EV yang berhasil terjual sebanyak 5.575 unit. Kedua model ini mendapatkan diskon pajak pertambahan nilai (PPN) dari pemerintah dari 11% menjadi 1% karena memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 40%. Berselisih jauh dari Ioniq 5 dan Air EV, ada mobil listrik BMW 9 Drive 40 yang mencatatkan penjualan wholesale sebanyak 615 unit pada tahun 2023. Mobil ini menawarkan kemewahan dan performa tinggi yang menjadi daya tarik bagi konsumen premium. Selanjutnya, ada Toyota BZ4X dengan penjualan sebesar 479 unit dan Hyundai Ioniq 6 yang terjual sebanyak 263 unit. Kedua mobil ini juga menawarkan teknologi canggih dan desain yang menarik, meskipun angka penjualannya masih di bawah Ioniq 5 dan Air EV. Apakah Hyundai benar-benar menjadi pelopor dalam transformasi industri otomotif di Indonesia? Apakah Hyundai akan sukses? Kita bahas di chapter selanjutnya. Ini adalah hasil riset saya. Secara umum, penjualan mobil listrik nasional berpotensi meningkat melampaui capaian tahun sebelumnya. Namun, tampaknya sulit bagi industri mobil listrik nasional untuk mencetak penjualan hingga 200.000 unit per tahun dalam waktu dekat, seperti yang diinginkan pemerintah baru-baru ini. Kenapa begitu? Pasalnya, harga mobil listrik di Indonesia masih terlampau tinggi bagi banyak konsumen. Sebagian besar masyarakat Indonesia mampunya membeli mobil MPV dengan harga Rp300 juta ke bawah, dan berkapasitas 7 penumpang. Mobil listrik yang dibanderol dengan harga di bawah Rp300 juta biasanya berukuran compact dan hanya mampu diisi maksimal 4 orang penumpang saja, termasuk supir. Contohnya adalah Air EV yang berharga sekitar Rp190 juta sampai Rp275 juta dan Seres E1 sekitar Rp180 jutaan. Studi yang berjudul The Road to Southeast Asia, A Study of Consumer Perceptions and Market Opportunities for Chinese Automotive Brands, menggali lanskap untuk Indonesia. Didapat bahwa mayoritas preferensi pembelian mobil di Indonesia adalah untuk memenuhi gaya hidup. Menurut pendapat pribadi saya, gaya hidup masyarakat Indonesia terhadap mobil adalah di mana mobil dianggap sebagai investment through lifestyle. Mayoritas orang Indonesia membeli mobil supaya keluarga mereka bisa terlihat memiliki strata sosial yang baik, dipandang, dan dianggap dalam masyarakat. Setelah mobil sudah lunas, mereka bisa menjualnya dengan harga tinggi untuk membeli mobil berikutnya atau ditabung dan diinvestasikan. Jadi, jika Hyundai mau jadi pemenang, mereka harus bisa menciptakan mobil listrik untuk keluarga, tipe MPV atau SUV 7 tempat duduk, yang setelah 5 atau 10 tahun masih bisa dijual dengan harga tinggi. Apakah Hyundai akan membuatnya? Mari kita nantikan siapa pemenang mobil listrik di Indonesia, Hyundai, atau brand Cina yang juga mendapatkan prevalensinya di Indonesia. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.